Perkenalkan, nama saya Rieski, saya dari kelas A dengan NIM 22030555004. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan juga 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik, adapun 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama, fase stabilisasi, yang kedua fase transisi, yang ketiga fase rehabilitasi, dan yang terakhir fase tindak lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 4 fase yang telah disebutkan tadi? Baik, fase yang pertama yaitu fase stabilisasi. Nah, fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Kemudian, pemantauan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, ataupun suhu badan. Kemudian tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Selanjutnya yang kedua yaitu fase transisi. Nah, fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Nah, pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori atau kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Kemudian pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Dan yang terakhir yaitu fase tindak lanjut, di mana pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau biasa disingkat dengan PMTP. Selanjutnya kita masuk dalam 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Langkah kelima, mengobati infeksi. Langkah keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Langkah ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Langkah kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Langkah ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Dan yang langkah terakhir, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Baik, kita masuk dalam penjelasan 10 langkah yang telah disebutkan tadi. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Nah, semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mmol atau kurang dari 54 mg per desiliter. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh mengunjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Baik, langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius
sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama dengan hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Selanjutnya langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Kemudian gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Resomal. Selanjutnya langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100, dan Resomal. Kemudian tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak yang normal. Karena itu pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Kemudian jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral, meskipun sering ditemukan anemia. Zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal seperti fase stabilisasi dan transisi, di mana zat besi baru ini dapat diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya atau biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Kemudian zat besi ini dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Ini biasanya diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 50-220 kilokalori per hari atau protein 4-6 gram atau kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan pada gizi. Langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian, stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi ini terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit.
Dan langkah yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB per TB atau BB per PB lebih kurang 2 SD dan atau lila 12,5 cm dan tidak ada titik edema bilateral. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria yang telah disebutkan tadi, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan melalui video terkait 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan juga 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Sekian dan terima kasih.